ramal masa depan, tahu nggak kapan lu mati? Nah seperti itu. Mbak Yu juga pernah ya? Udah banyak sekali ya? Banyak banget, sampai sedih gitu. Sedih bukan karena nggak bisa jawab ya, kalau kata Mbak Yu tadi. Iya, Sedih karena Mbak Yu harus mengulang lagi sesuatu yang Mbak Yu tahu, tapi itu sesuatu yang coba Mbak Yu. Jadi gini Mas, satu kan dari umur saya dah yang di atas, bisa menganalisa lah satu hal itu di umur remaja itu. Sebelum ada saya pernah cerita bahwa saya sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan? Kalau saya bilang bisa, aku bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, kurang. Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Jangan, harus diomongin juga Mbak ini maksudnya. Tapi nggak apa-apa ini. Ya gini. Ini nggak apa-apa maksudnya dinaikin. Nggak apa-apa. Karena emang gini, kalau tanya kapan Mbak Yu mati, harapan saya umur panjang. Harapan saya minta keajaiban dengan segala apa yang terjadi ke depannya. Moga-moga saya diberi keberkahan rezeki umur panjang, terus kesempatan untuk berbuat baik, dan itu semua kan atas izinnya Tuhan. Iya. Jadi gini, kalau saya suruh bicara soal kematian itu saya paling sedih. Karena saya pernah, ini kelas sedikit Mas. Di zaman saya sekolah di Jogja itu kan, saya melihat orang itu kayak baunya mau meninggal. Terus mau meninggal bau apa Mbak? Jadi Mas, saya tuh kadang-kadang bertemu dengan orang itu karena penciuman. Orang ini sakit, orang ini mau meninggal, orang ini mau kejadian apa, tuh saya kadang berbicara langsung sama orangnya. Pernah ada setting di Try di Inside Story di Trans, saya pernah bertemu dengan hostnya. Saya bilang, kamu kayak sakit ya, kamu tuh hati-hati jaga kesehatan karena kamu akan ada suatu permasalahan dan itu juga bisa bilang musibah. Saya bilang gitu. Bulan berikutnya saya mendengar dia meninggal karena sakit diabetes. Dan di situ saya agak yang jadi nggak nyaman. Terus waktu zaman sekolah saya pernah bilang, wah ini orangnya mau meninggal. Teman saya pernah ketawa. Buat saya nyebrang, dia nyoba motor ke Lindes bis. Jadi dari bau-bau tersebut dari artis itu pernah syuting bareng nih sama almarhum Jupe waktu itu. Tapi saya ditanya kapan kondisi Jupe kebenaran, saya bilang baik-baik aja, semoga ada keajaiban untuk kesembuhannya. Tapi di belakang itu saya bilang, kamu dari kos sama Medion nanya terus saya bilang ada di bulan antara Juni Juli di hari Sabtu Jupe akan meninggal. Sebentar, jadi paranormal itu sebenarnya mereka juga tahu ya kapan mereka akan meninggal? Belum tentu. Saya punya teman yang paranormal, saya waktu itu bilang, hati-hati kejadian kedepannya kamu meninggal karena dikerjain orang. Dia nggak percaya, dia merasa sakti. Begitu kerjain dia matanya keluar dan memang dikerjain karena orang. Meninggal. Jadi kadang orang tuh merasa gini, saya nggak bisa memetik dari hal tersebut bukan karena sakitnya, tapi kita sangat berhati-hati dengan orang itu. Tidak semua yang kita percayai itu seperti yang kita lihat itu bisa kita pegang Mas. Kepala orang sama-sama bulat, isinya yang lain-lain. Pola pikirnya lain-lain. Justru kadang-kadang orang yang terdekat sendiri itu yang bisa nusuk kita, yang bisa jatuhkan kita, yang bisa nyakitin kita. Orang-orang terdekat sendiri. Jadi saya belajar di pengalaman itu sampai detik ini pun. Kalaupun sekarang ada kedepannya, ada pun Mas Denny ataupun saya ada permasalahan dalam kehidupan kita mesti akan menunjuknya orang samping kita siapa ya. Ada apa di samping kita? Pasti akan bertanya dengan orang sekeliling kita dulu. Gak mungkin dong kita katakan mau meninggal orang jauh-jauh dulu yang datang. Mesti akan nunjuk orang dekat kita akan gotong royong. Seperti kita punya masalah. Jadi mesti kita akan bertanya dengan orang terdekat dulu ada apa. Dan dalam kondisi saya sakit pun nantinya, kedepannya, kalaupun Tuhan mengizinkan, harapan saya sampai umur nanti masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya bisa apa juga Mas. Yang penting bermanfaat dan bisa berbuat baik dan bisa melakukan seperti keinginan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan pasti bikin kita tuh yang terbaik. Kalaupun dia alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk hidup layak dan hidup baik di lingkungan keluarga saya, masih bisa lihat keluarga saya, masih bisa nyayang keluarga saya. Yang tadi saya tanya Mbak Yu kan tahu. Seperti itu. Kurang dari seperti apa? Kurang dari Mbak lihat saya pernah melihat ada angka. Jadi saya ada jarik samping itu ya, jarik saya tidur di situ dan memang saya seperti disolatkan sholat jenazah dan karena saya sakit. Mbak Yu lihat itu bangun tidur rasanya gimana Mbak? Saya sampai bancaan Mas. saya berdoa jangan sampai itu kejadian, sampai saya bilang sama orang tua saya, ibu saya sampai doakan jangan sampai petamit. Ada kan istilah di Jawa itu Mas, gores tanah jangan sampai kita kejadian petamit bakar rambut. Itu kejadian hampir 2 kali saya mengalami seperti itu. Dan saya sebelum jadi orang pinter pun ini saya pernah mengalami yang namanya, saya di rumah saya yang di Salatiga itu namanya bulan turun depan rumah saya, yang saya digandeng sama ibu saya sama ponakan saya. Satu, matahari turun depan rumah saya waktu saya masih ingat, waktu saya SMP sama SMA datang ke rumah saya dan saya disuruh masuk ke itu. Saya nggak tahu namanya bulan seperti apa, dalam matahari seperti apa. Itu perlambang berarti kan? Nah, kalau bulan kan planet, apa satelit ya, gitu. Betul. Itu datang seperti menemui depan rumah saya dan saya nggak masuk dalam seperti itu. Bulan seperti ini ya, matahari seperti ini ya. Dan terasa begitu bangun saya terasa kayak badannya terasa panas. Ya itu hal yang cuman firasat ataupun pertanda aja. Dan dari mimpi itu saya menyimpulkan gini Mas, kalaupun baik buruknya dalam kehidupan saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan kalau saya menurut saya, karena di luar sana masih banyak di atas langit, masih ada langit lagi. Apapun kehidupan saya, Tuhan sudah menggariskan kondisi seperti ini. Kalau di luar sana bilang, Mbak Yu kenapa nggak menikah? Mbak Yu kenapa nggak senormalnya orang untuk menikah dengan manusia? Siapa sih nggak kepengen menikah dengan manusia? Saya juga manusia normal yang menginginkan pasangan selainnya hidup seperti berdampingan di rumah tangga. Tapi jalan saya masih seperti ini, lah ya udah saya jalani aja. Masa harus memaksakan suatu hal yang memang belum jalannya? Karena sekarang saya punya pasangan yang gaib, udah saya jalani. Ya udah saya syukuri apapun kondisi saya. Karena menurut saya ini yang terbaik jalan Tuhan saat ini. Kedepannya seperti apa? Saya hanya mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Berarti memang mungkin kalau ternyata ramalannya meleset itu lebih dari
ya syukuri. Ya, berarti mungkin memang tugasnya bayi belum selesai. Ya, betul. Ya, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan punya tugas Iya, sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau memang kurang dari tahun umur saya, seperti gambaran saya di Bayu tetap syukuri. ya itu memang jalan hidup saya, karena orang tuh punya garis hidup mati, hidup bertemu dengan menikah dan berpisah tuh udah ada garisnya, Mas. Gitu. Baik. Berarti sebenarnya itu juga Mbak Yu tahu ini sudah lama ya berarti ya? Udah lama. Dan saya tuh kadang hidup saya tuh ketar-ketir, Mas. Kalau tiap melihat suatu hal tuh apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan ya, hidup saya seperti ini ya. Mungkin di luar sana mungkin bicara, kalau udah tahu mau meninggal dikurang dari kenapa nggak seperti ini, nggak seperti itu. Saya cuma manusia biasa dengan segala problem hidup, dengan segala lebih kurangnya sebagai kehidupan ini. Jadi nggak gampang orang hanya mengejudge, nggak gampang orang hanya bicara. Saya yang realita menjalani dalam kehidupan saya itu tidak mudah menjadi seorang Mbak Yu. Menjalani hal yang tidak lumrah sebagai seorang paroma itu tidak gampang. Mungkin ada yang bilang, kenapa nggak insaf jadi paroma? Saya selain paroma juga punya pekerjaan lain. Ya, jadi saya tidak mau nomor satukan paroma, tapi garis saya paroma, dan saya sudah pernah menjauh jadi paroma, tapi garis saya tetap kembali jadi paroma. Saya berarti orang nanya, Mbak Yu ingin berapa tahun hidup? Mungkin Mbak Yu ingin lebih dari 100 tahun. Tapi yang dibutuhkan memang tahun itu tadi. Tapi ya semoga ternyata Mbak Yu masih tetap dibutuhkan, dan saya berdoa semoga ramalan Mbak Yu meleset biar umurnya panjang. Iya, saya kepengen lebih sayang sama keluarga saya lebih dekat, karena saya sangat mencintai keluarga saya. Apapun itu, saya kepengen apa yang saya lakukan keluarga saya bahagia. Dalam hidup saya cuma kepengen orang yang sekitar saya itu nyaman. Tapi walaupun karakter satu orangnya gampang marah, Mas. Satu orangnya gak sabaran. Mood swing saya itu luar biasa. Tapi hanya orang-orang yang kuat ada di sekitar saya. Karena saya merasa saya itu banyak kekurangan. Tapi saya bukan kekurangan jahat. Saya mengerti apa yang jadi pikiran mereka, apa yang jadi kebutuhan mereka. Dan saya tidak menginginkan orang sekitar saya itu merana karena saya sangat pengen itu. Dan saya akan berkorban buat keluarga saya, buat orang-orang saya cintai. Walaupun kadang saya sendiri tidak mendapatkan impact dari apa yang saya tanam. Tapi saya yakin dengan apa yang saya tanam kebaikan, entah anak saya, entah saudara saya nanti akan dapat bahagia.